Cek cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seban Septriansyah dari Universitas Amikom Purwokerto, program studi Teknologi Informasi yang saat ini sedang melaksanakan MSIB di Dokter Mekanik batch 7. Nanti kita tunggu yang lain ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seban Septriansyah. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan menyediakan layanan umum untuk program aplikasi. Ini bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengatur sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Hal ini memungkinkan perangkat untuk bekerja dengan stabil dan lancar, tanpa perlu kita khawatir tentang pengaturan teknis di belakang layar. Untuk fungsinya sebenarnya ada banyak, namun di sini ada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah untuk memanajemen perangkat keras atau hardware. Jadi, sistem operasi itu mengatur cara perangkat keras seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat input-output untuk saling berinteraksi dengan program yang sedang dijalankan. Manajemen perangkat keras adalah fungsi yang sangat krusial karena tanpa pengaturan yang baik, perangkat keras seperti CPU atau RAM tidak bekerja dengan efisien. Misalnya, saat kita menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, sistem operasi mengatur prioritas CPU dan mengalokasikan RAM secara efektif agar tidak terjadi konflik antar aplikasi. Selanjutnya ada untuk menjalankan aplikasi atau software. Sistem operasi juga menyediakan lingkungan di mana aplikasi bisa berjalan dan memastikan aplikasi tersebut mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Setiap aplikasi memiliki kebutuhan sumber daya yang berbeda-beda. Misalnya, aplikasi pengelola video seperti Adobe After Effects yang membutuhkan lebih banyak RAM, CPU, dan GPU dibanding aplikasi pengelola teks seperti Word. Selanjutnya ada untuk menyediakan user interface. Untuk user interface sendiri itu adalah tampilan sistem operasi memberikan antarmuka untuk berinteraksi dengan komputer. Contohnya adalah antarmuka grafis, GUI, seperti di Windows yang
saya gunakan saat ini. Dan juga ada CLI, ini biasanya di Linux yang terminal. Selanjutnya ada contoh sistem operasi yang populer saat ini. Yang pertama ada Windows, Linux, macOS, dan Android. Windows sendiri dikembangkan oleh Microsoft, digunakan oleh kebanyakan pengguna PC karena mudah dan software yang ada juga banyak. Biasanya aplikasi bisnis sama pendidikan kebanyakan di Windows, sehingga penggunanya pasti lebih banyak. Selanjutnya ada Linux, ini adalah sistem operasi open source yang digunakan untuk server, pengembangan, dan aplikasi khusus. Ini ada Linux Mint, Ubuntu, Red Hat, Kali, dan Android. Android juga termasuk Linux. Keunggulan Linux terletak pada sifat open source dan keamanan yang tinggi. Sistem ini ideal untuk server karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan memiliki keamanan yang lebih baik daripada OS lain untuk server. Selanjutnya ada macOS. Ini adalah sistem operasi milik Apple untuk perangkat komputer Mac. Untuk jenis-jenisnya sendiri atau versinya ada Catalina, Mojave, Xera, Big Sur, dan lain-lain. Selanjutnya ada Android. Untuk sistem operasi Android ini bisa kita lihat di perangkat HP kita. Kebanyakan sudah Android. Atau ada juga yang iOS tapi jarang ya. Untuk yang Android ini berbasis Linux yang digunakan pada perangkat mobile. Untuk versinya sendiri sekarang sudah sampai versi 14. Versi Android ini juga paling banyak digunakan di perangkat mobile karena bersifat open source. Android dapat disesuaikan oleh berbagai produsen ponsel sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada beberapa komponen sistem operasi. Yang pertama adalah kernel. Kernel adalah bagian inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab atas manajemen perangkat keras. Kernel mengatur akses CPU, memori, dan perangkat input-output. Ada dua jenis utama kernel, yaitu monolitik kernel yang seluruhnya berada di dalam satu ruang alamat, dan mikrokernel yang hanya mengelola layanan minimal dan menjalankan sisanya sebagai proses terpisah. Kernel berperan seperti jantung dari sistem operasi, mengatur segala sesuatu mulai dari input hingga output, mengelola memori, dan mengontrol perangkat keras. Bayangkan kernel sebagai koordinator yang memastikan semua komponen sistem perangkat keras ini berjalan secara harmonis. Selanjutnya ada user interface. User interface sendiri di sini ada dua, yaitu command line interface dan graphical user interface. Command line interface memungkinkan pengguna untuk mengetikkan perintah untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Contohnya melalui terminal. Contohnya yang ini. Meskipun lebih sulit dipelajari daripada GUI, CLI sangat kuat dan sering digunakan oleh administrator sistem dan pengembang perangkat lunak. Command line interface memerlukan memerlukan perintah
teks yang bisa terasa sulit untuk orang awam, namun akan lebih kuat dan efisien jika kita tahu perintahnya. CLI banyak digunakan dalam pengelolaan server karena memungkinkan akses dan kontrol lebih cepat. Selanjutnya ada Graphical User Interface. Ini lebih ramah pengguna karena menggunakan ikon dan menu untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi. Ini adalah yang biasa kita temui di Windows dan macOS, seperti yang sedang saya gunakan. Selanjutnya, ada manajemen proses. Sistem operasi bertanggung jawab untuk membuat dan menghentikan proses yang merupakan program yang sedang dieksekusi. Setiap proses memiliki satu atau beberapa thread. Manajemen proses meliputi alokasi CPU ke proses, penjadwalan proses, dan penanganan interupsi. Ini yang bisa kita lihat di Task Manager. Nah, yang bagian ini adalah manajer proses. Ini bisa kita hentikan beberapa proses yang sedang berjalan. Contohnya menghentikan Task Manager-nya sendiri, caranya klik kanan, and text. Nanti akan tertutup. Seperti itu. Selanjutnya, ada manajemen memori. Memori merupakan sumber daya penting yang dikelola oleh sistem operasi. Memori dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori utama atau RAM dan memori penyimpanan sekunder atau hard drive. Ini yang buat nyimpan proses yang sedang berjalan, sedangkan ini buat file-file aplikasinya. Sistem operasi memastikan bahwa memori dialokasikan dengan benar ke aplikasi dan proses, serta menangani swiping ketika memori utama penuh. Jadi kalau ada proses yang sedang berjalan namun RAM tidak sanggup menanganinya, maka akan ada swiping memori namanya. Itu akan mengambil sebagian dari hard drive atau memori sekundernya biar aplikasinya bisa tetap berjalan tanpa force close. Namun jika hard drive-nya pakai hard disk, itu malah bikin lemot. Sistem operasi akan mengatur penggunaan RAM, memori utama komputer, saat kita membuka banyak aplikasi. Sistem operasi melakukan manajemen memori seperti melakukan proses swapping antara RAM dan hard disk. Ini memastikan aplikasinya tidak crash. Selanjutnya ada manajer file atau sistem file. Sistem file memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola data pada perangkat penyimpanan seperti hard drive dan SSD. Sistem operasi bertanggung jawab untuk membuat, membaca, menulis, dan menghapus file, serta mengelola izin file. Sistem berperan penting dalam penyimpanan dan pengelolaan data. Sistem operasi mengatur struktur penyimpanan data dan hak aksesnya sehingga data pengguna tetap aman dan tertata. Jadi hanya misalnya kita akan memberi hak akses ke salah satu folder, maka hanya user yang diberi akses saja yang bisa mengaksesnya. Selain itu, sistem file membantu kita mengakses data secara cepat tanpa kebingungan. Ini File Explorer.
Selanjutnya ada selanjutnya ada tipe-tipe sistem operasi. Yang pertama ada batch operating system, time sharing operating system, distributed operating system, dan real time operating system atau RTOS. Jadi untuk batch operating system sendiri ini adalah kayak kayak sistem operasi yang mengatur proses itu menjalankannya itu satu-satu. Jadi pada masa awal komputer, program-program dikumpulkan dalam batch dan dijalankan secara berurutan tanpa campur tangan pengguna. Pengguna menyerahkan pekerjaannya pada operator komputer yang akan mengelola tugas-tugas ini dalam satu eksekusi. Hal ini sekarang kurang praktis, tapi pada saat itu metode ini cukup efektif. Selanjutnya adalah time sharing operating system. Sistem operasi time sharing memungkinkan beberapa pengguna untuk menggunakan sistem komputer secara bersamaan dengan membagi waktu CPU di antara pengguna melalui teknik multitasking. Ini sangat penting dalam mengembangkan komputer mainframe dan mini komputer. Selanjutnya ada distributed operating system. Sistem operasi terdistribusi ini memungkinkan beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan untuk bekerja sebagai satu kesatuan. Ini adalah fondasi dari cloud computing dan sistem cluster modern. Jadi, distribusi komputer ini menghubungkan beberapa komputer secara bersama menjadi satu, bekerja secara bersama-sama. Konsep ini yang menjadi fondasi dari cloud computing. Selanjutnya adalah real-time operating system. Real-time operating system digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan respon instan, seperti sistem kendali di pesawat atau robotika. Sistem operasi ini harus memberikan hasil dalam jangka waktu yang sangat singkat dan sering digunakan dalam perangkat keras yang memiliki kebutuhan spesifik. Real-time operating system diperlukan dalam situasi di mana respon cepat dan tepat sangat penting, seperti dalam kontrol penerbangan dan medis. Selanjutnya, ada sistem operasi modern yang saat ini. Sistem operasi untuk cloud computing di sini memungkinkan komputasi dilakukan di server jarak jauh, bukan perangkat lokal. Memanfaatkan virtualisasi untuk menjalankan beberapa mesin virtual di satu server fisik. Di era digital ini, cloud computing sangat penting. Sistem operasi di cloud memungkinkan kita untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi di server yang berada jauh dari perangkat kita, tapi bisa tetap diakses dengan internet. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan efisiensi yang sangat besar dalam pengelolaan data dan sumber daya komputasi. Selanjutnya ada virtualisasi dan containerization. Ini adalah untuk menjalankan beberapa sistem operasi di satu komputer fisik menggunakan virtual machine. Untuk kontainer ini menjalankan aplikasi di dalam kontainer yang lebih ringan dan efisien dibandingkan virtual machine. Contohnya ada Docker. Untuk virtualisasi ini
memungkinkan satu perangkat fisik menjalankan beberapa sistem operasi yang disebut virtual machine. Ini akan sangat efisien karena kita hanya butuh satu komputer fisik, namun ada beberapa sistem operasi di satu komputer itu. Untuk kontainer yang ini akan sangat ringan karena ini hanya jadi dalam satu sistem operasi itu bisa menjalankan beberapa proses sekaligus tanpa membuat sistem operasi yang lain. Selanjutnya ada keamanan sistem operasi. Virtual keamanan ini atau autentifikasi bisa kita dapatkan di sistem operasi modern saat ini. Selanjutnya ada otorisasi dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Ini bisa kita dapatkan di sistem operasi saat ini. Keamanan menjadi semakin penting di dunia yang saling terhubung. Sistem operasi modern memiliki beberapa fitur keamanan. Contohnya ya ini, autentifikasi, otorisasi, dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa open mic. Baik, ada Mas Fauzan Hanafi atau Mbak ini. Saya Fauzan ingin menanyakan, mungkin tadi dari slide 8 ya, tentang sistem operasi. Oh, yang manajemen memori. Iya, betul. Jadi ini pertanyaan saya. Mengapa manajemen memori sangat penting dalam sistem operasi? Dan apa yang terjadi jika memori tidak dikelola dengan baik? Baik, jadi manajemen memori itu penting banget. Karena setiap aplikasi yang kita buka seperti browser, musik, atau dokumen, aplikasi itu tuh butuh tempat di RAM biar bekerja, biar nyimpen prosesnya gitu. Bayangin kalau misalnya kita kita buka banyak aplikasi tanpa ada yang mengatur memori, pastinya komputer kita akan jadi lemot atau malah bisa force close atau menutup sendiri. Sistem operasi itu ibarat tukang parkir Alfamart yang ada di RAM. Jadi dia itu memastikan semua kendaraan dapat lahan parkir. Nah, dalam konteks ini aplikasi akan dapat giliran memori karena sistem operasi mengalokasikan proses ke memori yang kosong. Kalau RAM-nya penuh, maka sistem operasi akan mindahin sementara data yang kelebihan yang nggak bisa masuk di memori ini, di RAM ini, ke memori sekunder. Ini swapping memori namanya. Ini biar aplikasi lain tetap bisa jalan tanpa bikin komputer kita jadi lemot. Tapi kalau misalnya kita masih pakai hard disk, ya tetap lemot sih. Jadi dengan manajemen memori yang baik, kita bisa buka banyak aplikasi tanpa masalah. Apa sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Baik. Mungkin ada yang lain. Kita tunggu mungkin di chat saja. Nanti saya jawabnya pakai ini suara.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Ade Pratiwi. Apa itu sistem operasi real time dan di mana kita bisa menemui penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, sistem operasi real time ini adalah jenis sistem operasi yang dirancang khusus untuk memberikan respon yang cepat dan tepat waktu, tanpa ada delay atau jeda yang signifikan. Real time OS ini sangat penting di aplikasi yang membutuhkan respon instan, misalnya di perangkat medis, sistem kendali pesawat, atau robot industri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menemui real time operating system ini di perangkat seperti ATM yang perlu memproses transaksi dalam waktu singkat dan dengan tingkat akurasi tinggi. Real time operating system ini memastikan semua sistem berjalan sesuai waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau ada situasi mendesak atau kritis, responnya tetap bisa diandalkan tanpa gangguan. Mungkin ada pertanyaan lain? Apa sudah menjawab, Mbak Ade? Baik, kita tunggu sampai jam 13.50. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa kita akhiri.
Baik, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa kita akhiri saja. Sekian untuk webinar kali ini. Sebelumnya terima kasih sudah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.